ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأكل العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na ala ma 'allamtana walimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Usiku bitaqwallah wa qadbazal mutabun. Muhammadin ehwan ahwat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur di pagi hari ini bisa ketemu di majelis ilmu. Kita beribadah, meningkatkan ilmu agama kita, meningkatkan keimanan kita, serta melakukan ketaatan. Yang ini merupakan amalan yang tidak bisa kita tinggal, tidak boleh kita tinggal. Kata Ibnu Qayyim, salah satu luzumul istimrar. Ada 3 hal amalan yang itu harus terus kita lakukan, nggak boleh berhenti. Kata beliau, yang pertama ziyadatul ilm, menambah ilmu. Yang kedua melakukan ketaatan. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Taatlah kamu dan beribadahlah kepada Allah terus sampai kapan? Sampai mati. Yang ketiga adalah selalu meningkatkan iman. Dan di pagi hari ini kita kumpul dalam rangka 3 itu, ya, dalam rangka nambah ilmu, meningkatkan keimanan, dan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Salah satu benteng dari setan itu Ali bin Abi Thalib mengatakan adalah di majelis ilmu. Beliau mengatakan husnul mu'min anis syaitan di salah satu episode. Bentengnya orang mukmin, ya, dari setan itu di 3 tempat. Yang pertama masjid, karena itu menjadikan kita susah untuk diganggu setan karena jarang ada maksiat di masjid. Yang kedua adalah zikir, karena jelas zikir itu akan menolak setan. Kata Ibnu Qayyim, inna syaitan inna dzikra yuqarribus syaitan, bahwa zikir akan menolak setan. Makanya semua amalan itu dimulai dengan zikir, itu supaya tidak terganggu dengan setan. Kita ngaji ada doa zikirnya sehingga kita tidak diganggu setan. Mau masuk rumah baca doa, insya Allah juga tidak akan nanti setan masuk rumah kita. Atau kalau kita mau tidur baca doa, zikir juga, insya Allah tidur kita tidak diganggu setan. Orang yang sering kesetanan, ya, malam tidur tindian, nah itu berarti ya pakai pas tidur dia nggak zikir. Anak-anak nakal misalnya, itu penyebab utama setar paling awal. Ini kata Umar bin Khattab adalah ketika dia hubungan suami istri dia nggak zikir, sehingga setan ikut terlibat, ikut mendekat di situ. Makanya doanya ketika hubungan suami istri ini, suaranya ngalahnya speaker ini masih benging ya. Jadi kata Umar bin Khattab itu, ketika kita mendatangi istri kita kemudian tidak mengatakan Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, maka faqad
Fakot istaksara syaitan. Setan itu ikut berpartisipasi terlibat di situ itu. Makanya bocah sekarang kan mentisil ini gitu. Kadang-kadang itu penyebabnya apa? Start dari awalnya itu ketika tidak ada zikir sehingga setan itu terlibat, gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ini kata beliau adalah ilmu. Makanya ilmu ini yang bisa mengantisipasi kita dari godaan setan. Aku ke kulinernya kalau dia orang ngaku kok tanganku koyo pengen opo kayak gini ya, kayak presenter kayak gini. Coba bahwa jadi ini penting karena dengan ilmu itu yang bisa mengantisipasi kita, mencegah kita dari serangan setan. Susah setan itu menggoda orang yang berilmu dan sangat gampang orang bodoh walaupun ahli ibadah itu digoda oleh setan. Coba bahwa di antara godaan setan yang terbesar ini kata Ibnu Jauzi yang itu adalah lewat pintu namanya ghadab. Ghadab itu gampang tersinggung, gampang marah, kemudian susah memaafkan. Ini saya dikasih tema dari panitia, temanya sempit sekali tentang maaf memaafkan. Wah, membahas maaf ini ya, ternyata memang pintu setan untuk merusak hubungan, kemudian menghancurkan manusia. Dia bisa menguasai dengan gampang itu lewat marah, emosi, dan susah untuk memaafkan. Nabi itu punya sifat yang ini tidak ada pada manusia secara umum, dan ini menjadi kekhasan para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Apa itu? Apa? Sangat pemaaf, susah marah dan gampang memaafkan. Itu adalah kan gampang nesu terus susah memaafkan. Jadi nesu terus nanti dijauhi maaf angel. Dalam keluarga gampang nesu baru susah memaafkan. Mau cepat bubrah rumah tangga itu. Ada seorang ulama namanya Abu Darda ya, dia mengatakan ketika malam pertama supaya pernikahan kita awet, apa kata beliau? Fa'in ghadabtu fala taghdab, fa'in ghadabna fala aghdab, fa'in ghadabna fasur'atu fil firqah. Kata beliau, kalau nanti saya marah, ini pesan saya ya, kamu jangan ikut marah. Kalau kamu marah, nanti saya bertahan untuk tidak marah. Kemudian aku nesu, maka cepat perpisahan kita. Makanya cara paling gampang itu apa? Dengan memberi maaf. Ketika kita memaafkan, suami itu akan mendapatkan kecintaan istrinya. Ketika istri gampang memberi maaf ke suami, maka istri dapat ridho suaminya. Kalau anak ya nanti kesalahan orang tua dia tetap mendoakan, maka dia dapat ridho orang tuanya. Kalau orang tua bisa memaafkan kesalahan anak, maka orang tua itu akan diistighfarkan oleh anak-anaknya. Saya nukilkan ini nasihat dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan arba'atu halatin al-ahliyah min ahlil jannah. Ada 4 komponen keluarga yang dia kalau mati berstatus surga. Nah siapa manusia dalam keluarga yang berstatus surga? Ternyata komponen keluarga itu ada 4. Pertama adalah laki-lakinya, suami. Yang kedua almarhum istrinya. Yang ketiga adalah anak-anaknya. Dan yang keempat adalah orang tuanya. Kan keluarga itu ya suami, istri, anak, bapak gitu ya. Lah 4-4-nya ini, ini jelas betul tuh suaranya ini orang gambung ini. Kita betul bu, tinggi isin buri, jelas betul. Orang jelas ini kita pepet ini, yang pepet itu mungkin gambung ya, jadi jelas. Ini ternyata komponen dalam keluarga itu hanya 4, suami, istri, anak, bapak atau orang tua. Nah ini ternyata keempat-empatnya ini berpeluang masuk surga. Kapan itu? Kalau mereka bisa saling memaafkan. Ini kata Umar ini. Karena ketika tadi suami memaafkan kesalahan istri, maka suami itu disebut qaimun ala ahliha. Kata beliau ini yang pertama, ya status keluarga yang dijamin surga adalah halatir rajul qaimun ala ahliha. Status suami yang dia ini bisa sabar. Qaim itu tetap memimpin. Jadi pemimpin kan harus sabar, ya kan? Kemudian dia tetap mempergauli dengan baik. Karena ternyata perintah sabar untuk gampang memaafkan, untuk legowo itu ternyata untuk suami. Karena istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, itu artinya hasilnya orang bengkok. Boleh wong wedok sing lurus aja meneh kok zaman saiki. Zaman Nabi yo angel. Misalnya ada ustaz saya enggak kuat ini, istri saya bengkok terus. Mungkin ngasih kiamat boleh bojo sing lurus ra iso. Karena Allah ciptakan wanita itu bengkok. Atau ngerti definisi bengkok. Ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah
menjelaskan khalaqatul mar'atu min dila, diciptakan wanita dari tulang rusuk yang bengkok itu. Ini tafsirnya ada 4. Pertama, walaupun sifat dua, kegedean perasaannya. Yang kedua, kilatul akliha, orang patek gelem mikir. Jadi orang patek mikir jedar-jedar berbuat ngomong. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah murulisanaha, pedes omongannya. Nah, yang keempat itu susah untuk minta maaf. Ini atau gini, yang keempat kata beliau itu adalah sering marah tanpa tahu sebabnya. Makanya kalau laki-laki, laki-laki kok bisa ini bapak dulu, antum para bapak-bapak ini, jenengan itu bisa sabar, legowo, kemudian orang nesu, kemudian kalau istri marah itu antum mengikhlaskan untuk kita tidak balas dendam atau tidak berhenti bikin marah. Maka antum ini statusnya qaim. Qaim itu berarti antum betul-betul bisa menjadi qawam untuk istrinya. Ini laki-laki yang kayak gini jaminannya surga. Bahkan kalau laki-laki itu bisa legowo, tetap memberi maaf atas pedesnya omongan istri, atas cerewetnya mereka, atau sering marah tanpa tahu sebabnya, cepet banget berubah dari good mood langsung bad mood ngono iso. Karo koncone cekikikan guyu-guyu, ketemu bojone langsung meremut ngono iso kayak wong wedok. Wong lanang kan ora ngono kuwi. Wong wedok itu gampang banget perubahan itu bisa 180 derajat secara cepat gratis dari tadinya pertama cekikikan langsung bekedung cemberut ngono kuwi. Nanti koncone guyu, nanti bojone langsung disapih kayak ngono kuwi. Iki iso nek wong wedok kaya ngono kuwi. Makanya kata Imam Syafi'i, Mas ini para bapak-bapak ini, antum para bapak-bapak yang punya istri, kalau antum itu bisa sabar atas cerewetnya istri dan pedesnya omongan mereka, itu status antum makomnya koyo para wali. Ini nasihatnya Imam Syafi'i itu. As-sabru ala muri kalamin nisa bi manzilatil auliya wa inna min ibtila'il auliya as-sabru ala muri kalamin nisa. Ini kalimat Imam Syafi'i itu apa? Bahwa laki-laki yang dia tetap bisa memaafkan, lapang hati, tidak balas dendam, nuntut atas kesalahan istrinya, maka makomnya itu kayak para wali. Karena ujian para wali terdahulu, mereka itu bisa sabar atas pedesnya omongan wanita. Mau udah omongan pedes-pedes, kok kan sambel masalahnya. Makan apa-apa ora pedes, orang marem ya ngono kae. Akhirnya omongannya pedes-pedes. Ya, tapi Pak, ya kalau antum punya istri kok lembut, kemudian taat, kemudian solihah, dia mau melayani, wah itu kata Imam Syafi'i, asyukru ala idfi nisa bimanzilatil muluk. Dan kebalikannya, kalau antum punya istri yang dia solihah, nurut, kemudian dia sangat taat, wah ini makomnya antum koyo raja. Raja kan benar dilayani, ditaati. Om tolong gawe kopi nggih. Wah ya toh. Om tolong ini pegel-pegel iki pijiti. Taat. Apa ora koyo raja kaya ngono iki. Pak, antum merasa dadak repot-repot dadi pejabat. Antum duwe anak, duwe istri taat itu wis koyo raja kaya ngono kuwi. Ning ketaatan istri itu tergantung dua hal. Ayatnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu bima fadhala ba'dhum 'ala ba'din. Karena memang kepiawaian antum, karena memang ilmunya antum, keunggulan yang Allah berikan. Karena antum rapati dua ilmu untuk manajemen keluarga ya terhina. Misalnya antum luwih bodoh, luwih hireng, luwih melarat, luwih hendek. Nah, kalau itu jelas disepelekke nek kuwi. Makanya untuk laki-laki nek iso ki luwih pinter, walaupun hireng ra apa-apa. Ya sing penting pinter duwite oke. Itu mesti dimuliakan. Berdasarkan penelitian loh gini dalam itu. Nah kemudian kalau antum itu ya tinggal nyikapinya itu gampang. Mana bojone pas nesu galan, wah kita sabar, ojo terpancing emosi. Antum koyo wali. Kalau istrinya nurut, ngono kae, pas duitnya oke, antum koyo raja. Nah bojone loro, siji nurut, siji galan, wah makomnya double koyo raja karo wali ngono kuwi. Ning angel biasane koyo ngono kuwi. Aja ambil inisiatif rabineh lho ya, kecuali ada 3 syaratnya. Menurut Ibnu Taimiyah, laki-laki jangan ngambil langkah untuk menikah kecuali memenuhi 3 syarat. Ini pernah dipikirkan oleh Ustaz Farid Oba juga itu. Ya, apa? Pertama, harus kuat kesabarannya dalam menahan marah dan memberi maaf.
satu kui. Dan beliau mengatakan ya ketika punya satu istri itu menurut ayat Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, dalam bergaul istri dengan baik itu artinya salah satu mempergauli dengan baik itu menahan diri untuk tidak gampang marah ke istrinya. Ya, itu kalau istri ngomong-ngomel 3-4 kali, maksudnya jangan bisa bersabar sampai 4-5 kali. Itu bukti sabar itu bojone nesu ngono ki antum ora terpancing nesu sampai 3 atau 4 kali. Lah nek bojone loro berarti 8 kali. Nek bojone telu berarti kesabarannya harus 12 kali istri dari kesabaran istrinya. Nek bojone 4 kesabarannya harus 16 kali. Warung gampang nesu, titik emosi Arab rabine, bubra rumah tangga. Yang kedua apa? Ini syaratnya kata Ibnu Taimiyah itu, poligami itu boleh. Yang kedua memang kuat finansialnya. Kalau nek omahe sing kontrak, kalau arep nikah neh, ben bubra. Engko omah sing nggon lawas kontrakane tipine dijupuk dikeke bojo nom, wali-aline, wali-aline kae dhewe. Kan anu burung kok dol tak silih-silih keke bojone nom. Ayo bubra kayak gitu itu. Nah, antum duitnya telung babor gitu ya. Nah, kemudian para poligami boleh rondo papat sih anaknya rolas itu langsung rolas peng papat duitnya oke. Nanti apa-apa. Jadi barokah duitnya babar, duitnya bisa tersebar untuk kebaikan. Anaknya rolas jangan pondok sembuh bayari anaknya pondok terus oke. Atau kemudian bisa memberi manfaat banyak orang. Masalahnya antum beli duit oke, tapi kemudian bojone siji, anaknya siji, kuwi duitnya banyak yang mubadir. Contohnya kayak Raffi Ahmad kayak duitnya oke pirang ratus miliar, tapi anak siji akhirnya anak tuh oke Lamborghini, bojone hadiah dapat Alphard, terus beli tas harganya 800 juta, beli jam Rolex harganya 2 miliar, baru itu tuh jamnya Richard Mille harganya 3 miliar. Yang kuwi mungkin rambut dong duitnya oke, bojone siji oleh kuwi. Nah aku misalnya duit-duit kayak Raffi Ahmad misalnya 1 juta, berarti banyak gue tuku Richard Mille, tuku Alphard, tuku mobil larang-larang yang menunggu. Cukup omah biasa, ya toh. Mau gawe omah papat, regoro ratusan juta, mulai kan papat berbolong ratus toh. Ini saya turane saya 90 miliar toh kuwi. Saya 1 miliar gawe omah. Wah terus kita mau boleh rondo-rondo anaknya oke. Wah itu toh, mau dikai omah dhewe-dhewe, anaknya dikai dhewe-dhewe, itu dianggar rondo siji anggarane 500 berarti gur 2 miliar. Nah, kurang itu berarti saya piro ku mau 90 piro. Nah, itu jadi toko mati ngono koyo raja, bojone bojono koyo duit ngono koyo duit. Itu Mas kecepet nanti. Nah, masyaallah. Alhamdulillah rahimahullah. Jadi itu nomor 1 ternyata syarat dan komponen laki-laki surga itu intinya gampang memaafkan, maka dia jadi kowang. Karena wong lanang kok sik ngamuk, gampang tersinggung, wis susah untuk masuk surganya itu susah. Ya. Ini poin yang pertama. Ini tadi syarat poligami yang ketiga begini. Yang ketiga apa? Ini kata Ibnu Taimiyah itu tadi kuat kesabarannya, kuat ilmunya, yang kedua kuat finansialnya, yang ketiga itu kuat dirajangnya itu. Misalnya itu sampai ini sampai ada penjelasan para ulama ini maaf loh yang produk sensitif, saya tidak bermaksud untuk menjurus enggak, karena ini ilmu. Ternyata memang salah satu syarat poligami itu dia itu paling tidak 3 kali lah. Itu ayatnya itu salah sumarot min qabli sholatil isya, min qabli sholatil fajri, kemudian ba'da zuhur wa min ba'di sholatil isya. Lah kaya ngono. Kalau ternyata seminggu bisa ora iso, apa yang arep rabi neh, kuwi jelas hancur nanti malah berat. Kalau digelar rahimahullah, maka ini nomor 1 supaya kita ini bisa kowang, kemudian dimudahkan masuk surga, itu laki-laki yang dia sabar, kemudian tetap bisa mempergauli dengan baik, dia tadi bisa kata Imam Syafi'i tadi bisa sabar atas pedesnya omongan mereka, kemudian juga bisa ada 4 tadi lah tafsir perempuan yang bengkok itu loh, itu kan butuh kesabaran kan itu. Ini ya, yang pertama status keluarga adalah suami. Sekarang yang kedua istri. Status istri itu kalau pengen masuk surga, ini kaitan dengan pemaafan itu. Apa yang menjadi kesalahan suami, dia itu tetap memaafkan. Maaf itu intinya gini,
kita tidak menuntut dia ikhlas untuk tidak membalas, tidak dendam, dan dia secara sukarela itu tidak pengen membenci terus. Walaupun kita abad, tapi hasilnya itu untuk membahagiakan dia sendiri. Karena Nabi katakan namanya memaafkan itu tidak ada yang diuntungkan kecuali dia. Nabi katakan la yazidu abdin bi abdin illa izah. Tidaklah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan orang yang paling berat kita maafkan itu orang yang paling dekat dengan kita. Coba misalnya suami tiap hari ngasih duit, lalu kemudian bersalah dikit orang memaafkan, ini terus perempuan-perempuan yang dolim kayak jenenge. Makanya termasuk dolim itu adalah ketika dia mukafirah. Kata Nabi, perempuan yang dia sifatnya tidak bisa bersyukur. Karena apa? Ya karena tadi suaminya misalnya berbuat baik, bersalah sekali gitu aja, kemudian tidak memaafkan, kemudian tetap emosi kayak menuki. Radura itu pakai duit abang-abang 5 lembar, kemudian tetap berusaha buju. Kayak menuki dolim, kata Nabi, ya. Golongan yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu ketika dia tidak bisa adil ridho wal ghadab, dalam keadaan marah atau dia kondisi ridho. Karena orang yang mendapat ridho Allah itu adalah dia bisa tetap adil dalam keadaan senang atau tidak senang. Nek pas senang dia memuliakan, kalau pas nggak senang dia tetap adil, yaitu apa? Tidak mendolimi. Beda dengan orang-orang yang nggak paham agama ini. Kadang-kadang kalau pas senang, ngetok-ngetok kecintaannya di depan umum, pamer kemesraan di depan umum, bahasan enek masalah, istrinya dipukul, dipuampeng, atau suami kemudian didolimi, ya, orang gawe dewe doang, orang dilayani, ngomong orang dituruti, padahal tiap hari dikasih duit, ini perempuan dolim kayak gini tuh, jalur duit, neng orang belum melayani, dinafkahi, tapi nggak mau nurut, dibimbing, tapi nggak mau taat, diperlakukan baik, tapi nggak bisa menjaga kehormatan. Maka status perempuan yang dijamin masuk surga, kata Umar bin Khattab, yang kedua adalah halatil mar'atu yardo biha zawjiha, yaitu status istri yang dia mati kemudian dapat ridho dari suaminya karena tadi ya ketaatannya, karena kebaikannya itu. Makanya surganya istri itu gampang, intinya dapat ridho suami. Jadi orang yang kayak wong lanang itu kan surganya berat, itu peran, itu pintu surganya itu jihad atau masjid. Nah, perempuan itu kepepet orang yang masjid, seperti sholatnya tepat. Kemudian puasa aja dia nggak pernah puasa sunnah, puasa apa-apa, berpuasa Ramadan toh. Kemudian amalannya biasa semuanya, tapi dia punya andalan amal, yaitu apa? Nurut sama suaminya. Itu aja andalannya. Akhirnya suaminya senang, maka dijamin dia masuk surga. Nabi katakan ayyaman imro'atin matan wa kana zawjuha 'alaiha radin 'alaiha dakhala jannah. Siapa wanita yang dia mati kemudian suaminya itu ridho kepadanya, dakhala jannah, maka pasti masuk surga. Saya yakin. Ada teman di kampung itu ya, pas istrinya meninggal, itu saya takziah itu ya. Itu suaminya tuh kalau berapa nangis menunggu itu yang ngomong itu saya mak kritik karena ngomong nyebut istrinya itu mau saya ridho, kalimat ridhonya itu saya langsung mikir, Pak, itu bude ini demi Allah itu dijamin surga itu. Dan jangan istilah itu lah pripun Pak, saya nggak ridho. Kalau dia itu namanya saya di mana-mana, kemudian pas semua orang berarti dia yang paling mendukung saya. Bahkan jangan ngerti Pak, sampai sekarang nih sudah hampir 2 tahun. Ini ku wong itu teman saya itu nggak pernah mau makan gereh. Antum ngerti penyebabnya? Karena nek makan gereh kan ada durinya toh. Orang masalah durinya. Nek duri ya jangan mesti orang gelem makan rine toh. Tapi yang bikin dia itu nggak mau makan apa? Kelingan istrinya. Karena kalau saya makan gereh itu nanti biasanya sik netel ke rine ke bojoku ngono ngene. Kan sepele itu jane. Perempuan itu ya kalau pengen dapat ridho suaminya apa toh jane? Apa ada suami ngomong aneh-aneh? Saya yakin aslinya nek orang kegedean perasaan, ini saya jujur ini. Wong wedok itu Bu, nek jenengan ke orang kegedean perasaan, kuwi
aslinya gua banget taat sama suami. Karena nggak ada suami ngomong saya abot-abot. Tanya kayak bojoku pilo kayak. Saya duwe 3 Pro, apa pernah tak menjagrak ini 3 Pro? Apa pernah aku duwe mobil tak ngantret mobil, malah jentus ya apa-apa? Orang pernah lu tak aneh-aneh ngono kuwi. Paling aku luwe tak konjuk sego, malah tak kon gawe wedang, pegel-pegel tak kon mijiti, terus tak kon notokke kekayaan nggone sapa kae. Gampang-gampang wis ra nek abot. Terus sing dilayani ibu, iku ya ora ngomong sak RT to, ya nggo bojone jenengan siji kuwi tok lho. Lah kok ya repot wae, dijak ngeyel. Makanya kalau perempuan itu dapat ridho suami surga, karena syarat surganya istri ridho suami. Nabi mengatakan, bu, jangan pengen ngerti swarga dari sekarang kita. Jangan pengen ngerti tahu sebenarnya bakal ini saya di surga atau di neraka. Gampang, jangan datangi suaminya. Terus apa namanya kita tonton suami kita. Nek dia itu kok kita rapat seneng, atau dia tuh koyo emosi terus, ada sesuatu yang ganjil terus ini susah. Kita belum layak kita masuk surga. Tapi nek ngerti suami kita mau kita ngebut seneng dia tuh apa namanya begitu cinta dengan kita. Itu lihatlah, berarti jenengan sudah punya kunci surga. Nabi mengatakan banduri min aina anti minhu, kata Nabi, jenengan tonton posisimu di mata suamimu. Wa innahu jannatuki wan naruki, karena suamimu itu walaupun ireng mau itu penentu surga dan nerakamu. Nek suamimu itu kok seneng dia itu berarti kamu surga. Tapi di dunia kalau suami kok ya berulah, kemudian dia memang ada sesuatu yang tidak disukai, nah itu berarti kayaknya kita masih susah masuk surga. Nah sekarang gimana biar suami ridho, suami itu kemudian seneng, bahkan ya nggak cuma suami tapi Allah juga ridho dan antum dirindukan surga. Ada dalam hadis Nabi mengatakan 4 amalan wanita, jangan praktekkan ini, 4 amalan wanita ini membuat antum dirindukan surga, membuat antum dicintai suami, dapat ridho suami dan dijamin dapat ridho dari Allah. Apa itu? Nabi mengatakan idza nadarta asratkan, 1 nek disawang nyenengke wis wito walaupun ireng penting guyu oleh nyenengke lho wong wedok kuwi nyeneng mbok ayu tapi cemberut wae ngono kan horor. Pengene ngopo ora betah, pengene mancing wae wong lanang ki pengene nggo mancing ngopi nang jopo ngono berarti suasana omah horor, bojone ra pate gelem guyu. Makanya kewajiban utama, jenengan fokus nek pengen masuk surga, kepepet amalnya biasa, baca Qur'annya biasa, sholat aja nggak pernah sholat sunnah, tahajud nggak pernah, duha nggak pernah, seperti sholat wajib roh, kemudian puasa wajib roh, tapi antum itu bisa nyenengke suami, suaminya ridho, itu surgawi. Kebalikannya antum walaupun jadi hafid Quran, hafalan hadisnya, amal yauminya top, betul-betul top, luar biasa itu, tahajudnya, qiraah Qur'annya, kemudian murojaahnya, amal yauminya, duha, wabih dilakoni sedekahnya, tapi ternyata jenengan kuwi galak karo bojone itu malah susah masuk surganya. Itu karena tadi syarat surganya istri ridho suami. Jadi ridho suami itu menjadi syarat masuk surganya istri. Makanya anugerah terbesar istri itu adalah ketika dia punya suami. Kenapa? Karena suami itu benteng dia dari neraka. Wong wedok itu bu, ya, kalau dia punya suami, dia dapat benteng dari neraka. Kalau istri bodoh, suaminya dituntut. Kalau istri terlantar, suaminya dituntut. Kalau istri itu kemudian kok terhina, suaminya yang dituntut. Coba. Tapi kalau suami bodoh, istri nggak dituntut. Suami melarat, istri nggak dituntut. Emangnya ada suami melarat, istrinya dituntut? Tidak. Tapi kalau istri terlantar, suaminya dituntut. Mau pernah penak banget dari wong itu. Ditanggung wong lanang pirang-pirang cilik dijatah bapake, rodok tuwa jatah kang masih, mun nek bojo dijatah bojone, mungkin jenengan pun sepuh-sepuh dijatah anake. Nah, wong lanang ini kan bujuro jatah wae, jatah bojone, jatah anake, jatah mboke, jatah sapa-sapa, wah dijatahi kabeh lho kuwi. Kok kaya rapate ikhlas kok jenengan dijelasin ini. Iki aku nek dikondreni aku ora ngerti lho iki. Ini penting ini untuk bahas kayak gini nih. Yang kedua, ini amalan yang membuat istri itu dapat ridho Allah, kemudian diridhokan surga dan suaminya mesti ridho apa? Tidak, ya. Hadur ta'amsin alika lisanaka. Ini kata Nabi yang kedua, kalau suamimu pas di rumah, kamu jaga lisanmu, ojo ngamuk wae, emosi wae. Nah,
Yang ketiga, wa idza ghibta habita maliha wa irdiha. Kalau suamimu enggak ada, kamu jaga kewibawaan dan kehormatannya. Orang malah ada konco-koncone, ayo nek nggonku ayo iki bojoku ra enek tak curitani arep ngopo koyo iki. Yang keempat apa, wa idza amartaha ata'aka. Nek kamu disuruh ki karek nurut. Apa perintah suami yang benar itu apa? Perintah suami terbagi tiga. Kalau perintahnya berkaitan dengan agama, wajibnya double. Misalnya suami ngomong ya mau ngaji, antum wajibnya double karena ngaji itu wajib, dan yang kedua wajib taat sama suami. Kalau misalnya suami nyuruh untuk yang mubah, maka yang mubah itu benar berubah jadi wajib. Misalnya ini, ayo kamu dolan dengan simbol, terus antum ngomong gak, bawamu galan, itu ternyata ya itu yang menjadikan penyebab kenapa susah masuk surga dan kadang-kadang membuat suaminya gak pernah dapat ridho. Kamu dijak aja loh. Piknik kemana-mana, dijak dolan yang ngone orang tua ora gelem, jak ning ngone mboke dhewe ora gelem. Ayo dolan ning ngone kang masmu, bah masmu anu apa nganyelke rupane ki keperopok kuwi. Lah ngono kuwi kok kan perasaan aslinya. Coba arep dijak makan, kan gampang to kuwi. Apa tuh? Susahnya itu apa terjadi gitu Pak? Era koken perasaan loh. Makanya syarat perempuan itu ben gampang masuk surga, ojo koken perasaan. Nih coba. Serasa bukan perasaan kurang gampang masuk surganya. Jadi ke perintah guru-guru kuwi lho jadi kuwi. Ora kaya wong lanang manggo jihad, manggo haji, harus amalan-amalan sing toh nyawa kabeh. Lah wong wedok penting ora perasaan. Arek apa nuruti penggake kopi, gawe kopi. Nek duit karek njaluk. Ngono-ngono kuwi lho. Bisa makan kayak makan. Coba apa susah coba? Coba saya tanya ke ibu-ibu, apa perintah suami saya abot itu apa? Kon ngaji apa itu? Misalnya suami ngomong nggo kudung, kuwi abot kuwi nggo kudung. Padahal itu kewajibannya double loh, ini jenengan bisa nglakoni, ini menjalankan syariat Allah, dan yang kedua menjalankan ketaatan sama suami. Tenggorokanku masih garing ini. Sebentar ya. Coba rahimahullah, ini komponen yang kedua. Nah sekarang komponen yang ketiga, ini status orang tua sekarang. Ini kalau orang tua ingin masuk surga, ini kan yang hadir di sini ada istri berarti punya suami, ada suami yang punya istri, ada status orang tua yang punya anak, dan itu pada punya anak semua ini. Nah ini berarti anda bisa berpeluang surga lewat anaknya. Kalau istri bisa berpeluang surga lewat suaminya, suami bisa berpeluang surga lewat istrinya, bahkan bisa double-double. Ada istri berpeluang surga lewat anaknya, lewat suaminya, lewat orang tuanya. Ada suami bisa masuk surga lewat peluang anaknya, peluang istrinya, sama peluang orang tuanya juga. Apa peluang suami biar masuk surga? Tadi dia betul-betul sabar atas sikap istrinya. Kemudian yang kedua, dia bisa mencari anak, gimana caranya biar anaknya bisa ridho sama dia. Ini kita kaji sekarang status orang tua biar masuk surga itu adalah ketika dia mati. Kata Umar bin Khattab, halatil walidain yastaghfiru lahu auladahu. Status yang ketiga ini adalah orang tua yang dia kalau mati dia dapat istighfar, doa dari anak-anaknya yang soleh. Karena anak yang mendoakan itu hanya yang soleh. Antum ojo ngimpi anak itu bisa mendoakan kalau anak itu gak soleh. Karena anak itu nek ora paham agama, anak itu gak soleh, boro-boro mendoakan, dia doa untuk diri sendiri aja gak bisa loh. Itu jenengan nonton tuh bocah nom-nom sih kliwar-kliwar kerjanya berpacaran, mudut, dolan-dolan, jajan, ngoblek-ngoblek, nuruti syahwat, orang tahu sholat, kaya ngono kuwi. Boro-boro mendoakan orang tua. Itu doa untuk diri sendiri loh raiso. Makanya anugerah yang terbesar di akhir zaman ini kalau antum punya anak-anak yang soleh. Ini nasihatnya Imam Syafi'i juga ini. Beliau mengatakan inna nahnu qaumun fi zamanin. Kita ini suatu kaum di suatu zaman. Kita ini hidup di suatu zaman
karena tarkuhu qabihi, kalau cukup anak itu dia tidak melakukan dosa yang dilakukan kebanyakan orang, ya kalau ihsanan wa ijmalan, itu wong tua wis entuk anugerah. Dari saking parahnya zaman, kata Imam Syafi'i, orang tua zaman sekarang sih entuk anugerah itu cukup anaknya itu orang lakoni dosa, sih kebanyakan anak-anak seumurannya ngelakoni. Rata-rata bocah umuran anak-anak itu SMA, SMP itu nggak pada mau sholat. Terus antum punya anak rajin sholat. Anak-anak rokok-rokok, dorokok, pacaran, udut. Antum punya anak umur-umur SMA, orang rokok, orang udut, orang nakal. Nah, itu bisa anugerah besar itu kayak ngono. Kebebatan anaknya orang hafal Quran, orang hafal hadis. Pokoknya iso kayak ngono ora luwih anugerah. Makanya cara supaya orang tua biar gampang masuk surga itu mendesain, ya kita membimbing anak-anak kita ini gimana caranya biar anak kita itu menjadi anak yang mau mengistighfarkan kita, anak yang soleh. Apa fungsi istighfar anak dan apa fungsi kesolehan anak untuk orang tua? Paling tidak Pak, yang antum dua anak sih soleh kayak gimana, ciri-cirinya mendoakan itu anugerahnya ini kata penulis kitab Tarbiyatul Aulad itu Dr. Nasir Ulwan, itu dia punya anugerah besar. Kan ada hadis Nabi katakan mawahabul rajul di dunia a'lamu min waladin soleh. Tidak ada anugerah di dunia ini yang besarnya bagi orang tua itu ngalahin dunia anak yang soleh. Nah, apa anugerah itu kalau antum punya anak soleh? Pertama, ini ada yang pertama khidmatuhum, anak itu yang bakal melayani, mengurus, merawat kita. Antum mojo mengharapkan anak itu gelem merawat, gelem taat, gelem berbakti atau gelem ngopeni kita di masa tua. Nek anak itu ora paham agama. Walaupun anak di sekolah itu toko dokter, toko insinyur, toko Amerika, nek anak itu ora paham agama, wis ora bakal iso berbakti koyo kuwi. Ada tetangga saya di sana. Anaknya 16 sudah meninggal, tapi pas meninggal itu anak 16, padahal suge-suge pinter-pinter. Ada yang di Australia, ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi camat. Anak itu top kabeh. Tapi pas mati itu nggak ada satupun anaknya yang datang. Pas COVID itu kayak alasannya ya karena COVID itu tadi. Nah aku ya orang COVID bener boleh boleh bingung. Coba, aku bayangkan anak 16 ini. Aku lihat tanya ke kamu mesti kenal kabeh karena itu orang terkenal, orang sudah bijangan masih anaknya 16. Tapi sayangnya pas kemarin pandemi, ibunya mati, anaknya nggak ada yang bisa. Ojo meneh kok mendoakan, menyolatkan, ikut ngubur. Gue sekedar datang aja nggak bisa. Apa boro-boro menyolatkan. Terus sekarang pertanyaan saya nih Pak, jenengan bisa berkorban untuk anak, kita nyekolahkan anak, kemudian kita mengorbankan semua yang kita miliki untuk anak, sampai sapi dijual untuk anak demi sekolah anak. Tapi terus anak ini sekedar imbal baliknya jenengan mati kok doakan aja nggak bisa. Kemudian sekedar menyolatkan aja nggak bisa. Terus apa manfaatnya dua anak? Kayak begitu apa manfaatnya untuk anak? Yang sekarang membuat rata-rata pikiran itu mana itu jadi dunia kabeh. Dia caranya anak jadi profesor, insinyur, dokter. Tapi nggak ada sih gagasan ini. Sederhana aja, penting anak itu belum dakwah, anak itu jadi anak soleh, bersyukur. Mana aku jadi kuliah tak kamu, mana kuliah ini selain dibayar larang. Ini kuliah ini jurusan apa? Terus modal tidak kuliah, karena aku coba pondok hilang, atau semua bandar bang kuliah yang pondok. Kuliah ini buat alim aja, ada apa-apa. Manu kuliahnya nggak, manu ini ceritanya. Aku campur anak itu, mungkin. Terus kenapa? Kalau kocok-kocok terus pondok terus hafid Quran, nggak kuliah umum, akhirnya malah coba apalagi hilang, tandangannya dari berubah, dari cadar malah bidu, sekarang jadi modis kayak saya nggak patok dopo kayak orang mubadir kayak praktisionis ke kesatuan balik mungkin, aku nak ngisi pengajar terus anakku koyo tandangan orang genap itu orang menjatuhkan martabat, orang masalah duit kok masalah. Misalnya aku apa duit orang bakal mungkin kita barang duit mana jadi orang sisa semua. Ya, dong, udah tak repot apa?
guru biar tapi ramu dengan agama itu apa manfaatnya? Dongan kira iso, mengistighfarkan kira iso terus ijo itu apa? Coba, nek misalnya antum nyekolah yang pondok misalnya, jadi orang pontak panting wong tua ini ngetek duit, tapi anaknya terus nurut, terus dia itu bisa mendoakan, jadi anak soleh, wah, gue orang rugi, gue orang rugi. Misalnya sekarang anaknya bisa ngisi pengajian atau bisa ikut terlibat dakwah, wah, gue orang rugi, gue nyekolah lagi, gue ngotokin duit pirang-pirang, orang iman-iman itu investasi akhirat itu. Nah itu. Yang kedua, manfaatnya apa? Yang kedua ini, anak itu ziyadatul umur yang akan memanjangkan umur kita. Ini anak yang soleh. Jadi anak yang soleh dia apa yang bisa memanjangkan umur orang tua? Kan gini, umur orang tua itu ditambah umur anaknya kalau anaknya beribadah. Karena mengatakan makin tambah ziyadatul umur biduriyatin sholihatin yarzuquhu lahu. Seorang hamba akan dipanjangkan umurnya itu dengan anak-anaknya yang soleh. Sebutannya anak yang soleh. Misalnya dua anak 10. Misalnya sampai ke 10 menurut itu terus misalnya masing-masing anak ini umurnya 70. Berarti 70 ke 10 kan 700. Kita jenengan orang tua umurnya tambah 700 tahun ditambah umur anaknya tadi. Kalau anaknya amal soleh, semua amal anak soleh, anak-anaknya yang beribadah, semua ibadah anaknya mengalir ke orang tua. Nah tapi ini anak soleh, bocah orang soleh, bisa ibadah apa? Sholat orang, ibadah orang. Nah itu yang nggak bisa memberi apa-apa untuk orang tua. Loh, yang kedua, yang ketiga, anak itu mengangkat derajat orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu Nabi mengatakan bahwa derajat surganya aja beda. Ya. Karena dalam hadis kita rajul tarfa'u darajatahu bi waladin yastaghfiru lahu. Seorang bapak itu akan diangkat derajatnya di surga karena anaknya yang soleh. Di dunia aja serasa dua anak soleh terus kelihatan. Coba. Jangan ngerti Musa itu dulu bocah umur 4 tahun ya. Itu karena hafid Quran kemudian hafalannya sesuai Imam Syafi'i dobel sampai pojok-pojoknya ngerti kabeh itu. Itu sampai pas Musa bapak di Mesir itu dapat juara, presiden Mesir aja cium tangan, sampai pemerintahan Saudi itu masih hadiah. Musa dihajikan sabapake, sabune, saburune haji kabeh masih bisa ngoni. Bapaknya 25.000, istrinya 20.000, gurunya 20.000 real, orang 20.000 apa itu rupiah, 20.000 rupiah itu mie ayam siji, 25.000 itu nek real itu 1.000-nya kan 4,5 juta loh. Kalau serial 4.500 peng sewu kan 4,5 juta. Nah 4,5 juta peng selawe kira-kira mes 100 toh. Ini bapaknya. Coba bapaknya kok gak terangkat derajatnya. Bisa haji. Orang yang gua antri undangan Saudi. Tambah meneh terhormat duit-duit dari anaknya. Tambah lagi lebih TV bolak-balik. Wartawan TV dong mewawancarai. Oh gimana bang? Gimana cara didik anaknya? Terhormat, padahal dulu bapaknya disepelekin yang RT itu aja bahasa anaknya sering tampil di TV, anaknya terkenal, bapaknya juga ikut terkenal, sering wirawiri ke Jakarta, numpak pesawat, padahal bapaknya pernah pesawat. Terus RT ini barang itu ngomongnya benar, pas diwawancara, alhamdulillah saya ini RT-nya semuanya ngaku-ngaku dari RT barang. Itu anak yang soleh itu begitu Pak, bisa mengangkat kemuliaan orang tua. Satu lagi yang keempat apa? Ini yang paling kita harapkan. Antum walaupun duwe satu tok aja, tapi bisa berhasil mendapatkan yang ini, itu cukup. Apa itu? Anak itu bisa memberi syafaat untuk orang tua. Karena ini kata Luqman Al-Hakim, ya, beliau kan anaknya cuma satu tok itu. Luqman Al-Hakim loh, anaknya satu tok. Tapi karena intensnya dalam mendidik anak, sampai beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah, sampai namanya aja diabadikan dalam Al-Quran sebagai nama surat. Coba. Padahal semua nama surat kalau laki-laki itu mesti nabi. Misalnya surat Nabi, surat Ibrahim, surat Muhammad,
saja diabadikan dalam Al-Quran. Itu walaupun satu nek berhasil itu wah wis top kuwi. Kebalikannya Pak, antum duwe anak 16 sugih kabeh, jadi pejabat kabeh, tapi nggak ada satupun yang bisa ngasih syafaat. Itu kata Nabi mandul. Ada dalam hadis yang dikatakan astadruna anil hukum. Tahukah kalian siapa bapak mandul? Orang tua yang mandul itu mesti jawabannya jenengan pripun? Kalau ditanya mandul itu mesti jawabannya kan sih nggak punya anak kan? Betul, itu sahabat juga jawabnya ma'indakumul aulad, ya yang nggak punya anak. Apa kata Nabi? Lain sadar kabir hukum. Oh nggak gitu. Yang disebut mandul itu apa? Ma'indakumul aulad wala yuqaddimu lahu bisyafa'ah. Namanya mandul itu sih punya anak, bisa jadi opeh di mau, tapi nggak ada satupun anaknya yang bisa memberi syafaat. Anak 16 orang yang saya iso dongake, anak 16 orang yang saya iso muring. Kemarin pas Ustaz Baratoba itu ke Taman cerita, saya kan sih ngancani ngobrol nginep barang menawi. Dia cerita, oh saya ini punya teman murid ngaji ini di Bekasi. Itu dia orang kaya, punya 40 perusahaan. Anaknya tiga-tiganya disekolahkan sampai Amerika, ada yang di Swiss sekolah ini untuk ngurus usahanya. Ternyata istri saya sakit. Saya nggak mengerti Pak, kenapa saya ini, maksudnya ini muridnya ini kenapa dapat hidayah itu awalnya ketika istrinya sakit, itu anaknya satu pun ditelepon, nggak ada yang pulang. Padahal di tukang tiket makan boleh, tukang tiket banyak boleh, tapi orang nggak bisa. Dia mikir ini gagal saya nyekolahkan anak sampai luar negeri, sekarang dibutuhkan ibunya sakit aja udah mulai. Akhirnya sampai meninggal Bang, anaknya nggak ada pulang. Sampai jarak seminggu baru ada anaknya yang pulang. Selama seminggu itu dia depresi. Dia di Jakarta lalu dia kompleknya di Bekasi aja. Itu bingung, stres kayak orang linglung. Itu yang nggak punya istri itu jadi depresi karena dia cuma berdua terus sama istrinya. Kemana-mana tuh yang layan istrinya. Kaya raya tapi kemudian nggak ada siapa-siapa, stres. Akhirnya dia nggak pakai baju itu lari-lari di komplek. Nah ceritanya ketemu Satwarin dulu. Wih kok nggak pakai baju Bang? Wah saya stres kan karena saya dia nggak. Terus dia tuh ngerti di masjid komplek itu sholat aja, ya kan? Nggak boleh berpulang ambil baju gitu ya. Nah terus ikut ke masjid dia belum bisa sholat, motor tenang. Akhirnya sekarang ngaji. Dan dia cerita ternyata Masya Allah kok payah begini melimpah itu nggak ada nilainya. Itu saya nggak pernah merasa bahagia dalam hati kalahkan saya pas di masjid ini. Makanya belum ngaji itu. Coba antum bayangkan nih, dua perusahaan 40 anak nakal kamu apa nilainya itu? Nggak ada nilainya itu sudah. Apa fungsinya dua perusahaan 40 tapi istri meninggal, anak carut-marut ya gitu tuh. Karena yang kita butuhkan itu aslinya ya tadi. Kalau punya istri solihah, nurut, anak-anak kita nurut itu sekolah darah. Kita memiliki kekayaan yang luar biasa supaya raja tenang nih. Rumah walaupun jelek, mobil walaupun jelek, tapi kita dirakukan istri ratu supaya raja, istri nurut, melayani apa-apa. Orang bahagia biar itu walaupun cuma jualan sope atau cuma apapun. Atau bapak kaya raya tapi nggak punya istrinya nakal, anaknya nakal, mas berapa. Yang terakhir sekarang ya statusnya itu jam berapa lagi? Naik jam dari masuk 11 jamnya sak jamnya lo kesel Anggora itu sekarang ini. Nah sekarang yang keempat ini status yang bakal masuk surga itu apa? Halatil aulad yardolahu abawahu. Anak yang mati dapat ridho orang tua, surga itu karena ridho orang tua menjadi syarat ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, maka anak itu mesti masuk surga. Nah, Allah ridho itu syaratnya bapaknya ridho. Nah, kalau orang tuanya jengkel, Allah nggak akan ridho. Gitu. Makanya anak itu betul-betul celaka, betul-betul sangat rugi dan bodoh kalau dia punya orang tua, terus ternyata dia nggak dapat ridhonya. Kan cukup berbakti saja orang tua itu dapat ridho. Makanya ya. Kalau antum punya orang tua, ini peluang surga. Cukup antum berbuat bagaimana caranya supaya orang tua kita itu bisa dapat ridho. Minta teman ditemani, apa dong yang
mereka ridho, karena kebaikan kita ke mereka itu yang balik ke kita. Antum itu Pak, nek pengen urip enak, kemudian rezekinya lancar, kemudian antum pengen dong dua anak ya nurut-nurut, nanti pengen dong ternyata amalannya itu gampang. Antum cukup berbuat baik ke orang tua, dijamin akan dipanjangkan umurnya, akan dibikin rapi hidupnya, dan nanti kita akan dianugerahi anak-anak yang nurut. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri, man aqwa walidayhi, siapa yang jahat kepada orang tuanya, qasirat umruhu, bakal dipendekkan umurnya, wa farraqa amruhu, bakal dibikin berantakan hidupnya, terlunta-lunta, wa wahaba waladun yu'aqibuhu, dan dia nanti punya anak yang nakal-nakal kabeh. Karena baktinya anak tergantung baktinya kita ke orang tua. Nek antum jahat sama orang tua, anak antum pasti jahat. Hidup antum pasti sengsara. Kata Nabi, ada dua dosa yang itu akan disegerakan hukumannya di dunia. Apa itu? Al-baghyu wa aqul walidain, merampas hak saudara berkaitan waris, dan yang kedua durhaka kepada orang tua. Apalagi dua-duanya wis karo sedulur pokil mengambil haknya mereka, sertifikatnya mbak Yune diwalik, tambah lagi karo wong tua ora apik, oh langsung neng donya kuwi stroke ora urip ora mati ngono kuwi. Tapi nek antum bisa berbuat baik ke orang tua, terus orang tua itu sampai ngomong le aku ridho, langsung kepegang ini kunci surga. Makanya intinya ya, antum supaya masuk surga, sudah antum jadi orang yang selalu memaafkan, selalu berbuat baik kepada keluarga yang dekat, kemudian kita berbalik dari jahiliyah. Ada satu ayat yang sangat terkenal, ini menjadi nasihat penting untuk kita. Kata Allah apa? Khudh bil afwa, jadilah kamu pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, hendaklah kamu selalu berbuat kebajikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari amalan-amalan jahiliyah. Ini berkaitan, antum itu kalau memaafkan harusnya bisa berbuat baik sama orang-orang keluarga kita. Kenapa antum bisa berbuat baik? Karena antum sudah memaafkan. Antum gak bisa memaafkan, gak akan bisa berbuat baik ke mereka. Karena ya memaafkan ini pahalanya sangat besar. Antum seperti Pak, saking besarnya bisa memberi maaf. Pokoknya dia walaupun salah kita gak nuntut, terus aku orang balas gitu. Ya, karena balas juga gak ada manfaatnya coba. Misalnya kita punya kayak kemarin tuh bocah hilang aja, kemudian datang tuntut, datang diviralkan, terus apa manfaatnya untuk kita? Kemudian istri kita berbuat salah, kita nggak mau memaafkan, terus apa? Hatinya itu apa? Terus misalnya antum itu memaafkan dia rugi apa terjadi ini? Nih kata Nabi dalam hadis, Nabi katakan la yazidul abdi bi'afrin illa izan. Tidak akan bertambah orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya kecuali dia sendiri yang tambah bahagia. Jadi aslinya memaafkan ini nyetel biar kita sendiri yang bahagia. Yang itu dendam terus orang gak memaafkan, ini berarti untuk nyetel barang bosok atau sesuatu yang bikin kita depresi penyakitan. Terus apa manfaatnya? Coba yang orang memaafkan dia. Jadi itu apa menurut berarti ini loh apa menurut? Ada satu ayat ini ya sebagai penutup lah ini saya sampaikan tentang amalan yang saking besarnya pahala itu sampai malaikat aja nggak bisa nyatet. Apa itu? Memaafkan. Ayatnya wa man afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Sesungguhnya siapa yang mau memaafkan kesalahan orang dan dia tetap menjalin hubungan baik sama orang yang salah sama dia, fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu Allah sendiri yang hitung. Bu, antum ngerti? Semua amal ibadah itu bisa hancur nanti di akhirat dicoplok pahalanya loh. Kalau kita berbuat dolim, contoh antum sholat, antum sedekah, antum bisa umroh misalnya, tapi kemudian ternyata utang rambayar, itu kalau mati jenengan sholatnya ibadahnya dicoplok untuk bayar utangnya. Kita misalnya sholat, kita sedekah, tapi sering menggunjing sampai mati antum nggak tobat atau nggak minta maaf sama si di elek itu, nanti di akhirat amal soleh jenengan sholatnya dicoplok untuk bayar utangnya jenengan yang menggunjing itu karena dolim.
kecuali ya ini ada kecualinya. Apa kecualinya? 3. Pertama, orang yang sabar itu pahalanya nggak bisa dicoplok. Yang kedua, orang yang puasa itu pahalanya juga nggak bisa diambil. Yang ketiga adalah orang yang memaafkan. Oh, itu pahalanya nggak bisa diambil itu. Walaupun antum punya kedoliman kok, itu pahala memaafkan itu nggak bisa dicoplok. Misalnya kita kadang-kadang berbuat dolim, tapi kemudian memaafkan, itu insya Allah antum pahalanya nggak bisa diambil untuk bayar kedoliman kita. Nah itu karena 3 tadi, memaafkan, sabar, sama puasa itu ibadah yang pahalanya tanpa batas. Kan semua amal itu ada batasan pahala loh. Pahala dilipat gandakan 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Kecuali 3 ini. 3 ini pahalanya seorang kelipatan angka-angka itu saking besarnya. Apa itu? Sabar. Ini apa masih hadiah itu? Sangat ya, saya lagi. Apa berdua presiden? Waduh presiden bentrok untuk sangar. Manggo jawab pertanyaanku mas. Oh, pertanyaan saya jawab kok jadi ngeling-ngeling materi ini. Aku saya jawab kayak hadiah. Materi itu mau pokoknya oke loh kan mau. Enggak? Bisa. Aku malah kebebasan. Demikian ya mungkin yang bisa kami sampaikan. Atau mungkin kalau ada pertanyaan dulu dipersilakan sebelum saya tutup. Atau saya tutup dulu baru pertanyaan. Kita baca ini. Nanti kalau ada pertanyaan mau dipersilakan. Alhamdulillah.